sesuai dengan berita acara persidangan, hari ini adalah kesempatan dari penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan setelah kemarin memohon waktu perpanjangan oleh karena belum siap menyampaikan. Sekarang kami tanyakan, apakah tim penasihat hukum telah siap untuk itu? Siap. Demikian yang terdakwa, tim penasihat hukum saudara telah siap untuk membacakan nota pembelaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nota pembelaan pledoi atas surat tuntutan nomor 62/01.06/24/2023 tanggal 7 Agustus 2023 atas nama terdakwa Muhammad Syahrir, diajukan oleh Muhajirin dan kawan-kawan dalam perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2023. Satu, pendahuluan. Yang mulia Majelis Hakim, saudara penuntut umum dan sidang hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami tim penasihat hukum menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami tim penasihat hukum merasa bahwa Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana dalam semua pihak dalam persidangan ini. Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya hingga sampai kepada sebuah tuntutan, juga kepada terdakwa dan penasihat hukum yang telah diberi kesempatan yang sama untuk menyanggah apa-apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sampai kepada nota pembelaan ini. Yang mulia Majelis Hakim, saudara penuntut umum dan sidang hadirin yang kami hormati, pembelaan pada sistem hukum pidana di Indonesia adalah merupakan proses of law yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini diatur dengan tegas dalam pasal 182 ayat 1 butir C Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga jelaslah bahwa pembelaan bukanlah sekedar pelengkap langkah dalam proses persidangan pidana, melainkan merupakan suatu bagian yang penting dalam upaya mencari kebenaran material. Upaya mencari kebenaran material bukan hanya tugas dan tanggung jawab majelis hakim, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab penuntut umum dan penasihat hukum, tanpa terkecuali kita yang berada dalam ruangan sidang ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka surat permohonan perpanjangan AGU PT Adi Mulia tersebut diteruskan oleh ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuangsing ke Kanwil BPN Provinsi Riau, bahwa untuk mempermudah pengurusan perpanjangan AGU PT Adi Mulia, Sudarso menghubungi Risna yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kuangsing yang menyampaikan akan mengurus perpanjangan AGU PT Adi Mulia serta meminta dipertemukan dengan terdakwa. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2021 Sudarso menyampaikan kepada Risna untuk menemani Sudarso menghadap Muhammad Syahrir guna membicarakan mengenai perpanjangan HGU PT Adi Mulia. Kemudian Risna menghubungi terdakwa menyampaikan pesan dari Sudarso yang ingin bertemu dengan terdakwa. Atas penyampaian tersebut, terdakwa menyetujui dan meminta agar pertemuan dilakukan di rumah dinasnya. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2021 terdakwa melalui ajudannya Muhammad Teguh menghubungi Risna dan menyampaikan bahwa terdakwa bersedia untuk bertemu dengan Sudarso. Selanjutnya Risna menyampaikan pesan tersebut kepada Sudarso. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus bertempat di rumah dinas di Jalan Kartini, Kota Pekanbaru, Sudarso bersama Risna melakukan pertemuan dengan terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Sudarso menyampaikan bahwa HGU PT Adi Mulia akan habis masa berlakunya pada tahun 2024. Selanjutnya Sudarso menyampaikan keinginan agar dibantu dalam pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Argolis tadi. Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada permintaan dari terdakwa kepada Sudarso agar memberikan uang sebesar 3,5 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa meminta agar diberikan terlebih dahulu uang sebesar 40% sampai 60% dari jumlah 3,5 miliar tersebut. Bahwa benar Sudarso meminta uang kepada Priwijaya sejumlah 150.000 dolar Singapura dengan alasan untuk diberikan kepada terdakwa. Namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah Sudarso berikan kepada terdakwa. Bahwa benar Priwijaya meminta Rundingan Iman Aluskoko selaku staf ahli direksi bagian teknis pada prosesi PT Adi Mulia untuk mengambil sejumlah uang 150.000 dolar Singapura dari berangkas di kantor PT Adi Mulia untuk diberikan kepada Sudarso.
bahwa benar Diana selaku Direktur Bidang Pembukuan Keuangan PT Adi Mulia menerangkan bahwa total biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia sebesar 13 miliar rupiah dimulai sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan 18 Oktober 2021, bahwa pada tanggal 2 September 2021 tidak ada pertemuan dan penyerahan uang sebesar 112.000 dolar Singapura antara terdakwa dan Sudarso, dikarenakan terdakwa pulang ke rumah dinas setelah ada acara kunjungan Menteri BPN pada pukul 21 WIB. Dikuatkan dengan keterangan Freddy Utaurung yang menyatakan tidak ingat apakah tanggal 2 September 2001 tersebut Sudarso bertemu dengan terdakwa, dan Freddy Utaurung mengetahui dan pernah melihat Sudarso datang ke rumah dinas namun bukan pada tanggal 2 September 2021 tersebut, serta pada saat Sudarso datang ke rumah dinas Freddy Utaurung tidak pernah melihat Sudarso membawa tas ataupun bingkisan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Sudarso di persidangan perkara Ugo tidak dapat dibuktikan dikarenakan Sudarso tidak konsisten dengan keterangannya dan juga telah membohongi dengan perusahaannya PT Adi Mulia dengan meminta uang kepada perusahaan untuk pengurusan perpanjangan HGU sebesar 150.000 dolar Singapura. Hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan sebagai berikut. 1. Sudarso tidak konsisten dengan keterangannya. Maksudnya adalah Sudarso meminta uang pengurusan HGU PT Adi Mulia kepada Trengwijaya sebesar 150.000 dolar Singapura. Sedangkan dari keterangan Sudarso pada saat bertemu dengan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa meminta uang sebesar 3,5 miliar. Sehingga apabila hal ini dikaitkan, maka pertanyaannya bagaimana cara Sudarso untuk membayar sisa kesepakatan dengan terdakwa jika perpanjangan HGU PT Adi Mulia telah selesai. 2. Sudarso telah berbohong dengan penuh. Maksudnya adalah dari uang 150.000 dolar yang diserahkan kepada Sudarso ternyata dipotong oleh Sudarso sebanyak 38.000 dolar Singapura tanpa sepengetahuan Frank Wijaya, dan hal tersebut baru terungkap di persidangan. Pertanyaannya adalah bagaimana keterangan Sudarso dapat dipercaya di depan persidangan dan dianggap keterangan Sudarso adalah benar, bahwa Diana selaku Direktur Bagian Keuangan PT Adi Mulia memberikan keterangan di depan persidangan bahwa PT Adi Mulia telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan perpanjangan HGU dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ya. B. Uang dari Tentram sebesar 16.800.000, uang Endah Renowati sebesar 15 juta, dari Armenius Pau sebesar 10 juta, dan Muhammad Sapri Mapang sebesar 25 juta, dan dari Amarudin sebesar 10 juta dengan total 76.800.000 rupiah. Selanjutnya dari Rizna Firdianti sebesar 15 juta, Satimin 20 juta, Yusman Wahudin 80 juta, Ahmad Fahmi Halim sebesar 1 miliar, Siska Indriani sebesar 30 juta, Indra Gunawan terkait pengurusan HGU PT Safari Riau sebesar 10 juta, dan Suhartono 15 juta, namun diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan pada waktu itu terdakwa menyewa mobil yang membayarnya adalah Suhartono dengan total keseluruhan adalah 1.170 juta rupiah. Jadi total keseluruhan uang hasil gratifikasi yang diterima oleh terdakwa berjumlah 4.146.800.000 rupiah. Bahwa telah dapat petunjuk di depan persidangan dari keterangan berapa orang saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dari 10 bidang tanah dan 3 unit mobil dan 1 unit kendaraan yang unit kendaraan roda 2 yang diperoleh oleh terdakwa dari uang gaji selama menjadi ASN di BPN, hasil usaha warisan mencicil di leasing. Adapun rincian harta yang diperoleh oleh terdakwa adalah 1. Sertifikat hak milik nomor 509 yang berada di Kelurahan Kerja Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dari pemilik asal saudara Alizani Walidin yang dibeli terdakwa dari sumber uang warisan seperti terdapat di dalam bukti T31. B. Sertifikat nomor hak milik 08588 di Desa Kasih, Kecamatan Banyuasin 1, Kecamatan Musi Banyuasin yang sekarang berubah wilayah menjadi Jalan Nurdin Panji Lorong Uli RT 54 RW 04 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang dari pemilik asal Firdaus Fibri yang
yang dibeli terdakwa dari sumber uang usaha sawah seperti terdapat dalam bukti T37. C. Mobil Honda Brio jenis sedan dengan plat nomor BG 1557 dibeli terdakwa dengan cara mencicil selama 3 tahun di leasing dari sumber uang usaha dan gaji. D. Kendaraan roda 2 motor bebek plat nomor BG 4469 dibeli terdakwa dari sumber usaha dan gaji. 4. Bahwa aset-aset lain yang disebutkan di atas merupakan ada beberapa percampuran dari hasil gaji usaha dan penerimaan gratifikasi dari pemohon H. Lanjut mulia, kesimpulan halaman 117. Kesimpulan dan penutup. Yang mulia majelis hakim, saudara penuntut umum dan sidang hadirin yang kami hormati, bahwa kami mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat secara arif dan bijaksana menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara terdakwa ini. Selanjutnya dengan hormat kami mohon selaku penasihat hukum terdakwa kepada yang mulia majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara atas nama Muhammad Syahrir agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syahrir tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama. 2. Menyatakan barang bukti 1 bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik nomor 509 atas nama Muhammad Syahrir yang berlokasi di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukaramai, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 2. 1 bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat nomor 858 atas nama Muhammad Syahrir. 3. 1 unit kendaraan roda 2 nomor polisi BG 4469 ADR dari Honda tipe P1 J02Q32LO tahun pembuatan 2020. 4. 1 buah bukti 1 buah mobil Brio tipe RS12 CVT CKD tahun pembuatan 2018 warna oranye poni mutiara dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Syahrir. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Permohonan yang mulia majelis hakim, saudara penuntut umum sidang hadirin yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankanlah kami dengan segala rendah hati menyampaikan di persidangan ini bahwa penegakan hukum secara benar tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh penegak hukumnya. Ada sebuah ungkapan dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan quid legislatin moribus, yang apabila diartikan memiliki makna adalah apabila suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas, jadi makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, di mana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan, baik itu keadilan bagi terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan maupun keadilan bagi masyarakat lainnya. Hal tersebut tentu saja mencapai tujuan hukum, yaitu rasa keadilan dengan kepastian hukum. Sebelum kami memasuki inti dari pembelaan kami, perkenalkan kami menyampaikan hal-hal yang meringankan diri terdakwa, antara lain: 1. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan kecuali terhadap suap yang dituduhkan kepada terdakwa oleh Sudarso, perwakilan PT Adi Mulia Argo Lestari. 2. Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan. 3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. 4. Terdakwa berkelakuan baik selama di tahanan KPK. 5. Terdakwa tidak pernah dihukum pidana. Demikian pembelaan ini kami sampaikan. Kami meyakini bahwa melalui yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini, hukum dan keadilan akan ditegakkan baik bagi terdakwa. Kami menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan ini. Pekanbaru, 16 Agustus 2023. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa. Baik, saudara terdakwa. Nota pembelaan terkait pribadi atas nama saya sendiri Muhammad Syahrir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga saya dapat menghadiri persidangan yang sangat penting dalam sisa-sisa kehidupan saya setelah pensiun dari PNS kurang lebih 1 tahun yang lalu. Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati Bapak-Bapak Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum, teman-teman dari BPN Provinsi Riau, serta rekan-rekan media yang selalu mengikuti jalannya persidangan ini, khususnya pada anggota keluarga saya, istri, anak, menantu, cucu, dan mertua yang selalu menerangkan saya selama dalam menjalani tahanan di rumah tahanan negara, di rumah tahanan selama hampir 9 bulan. Saya ingin memulai pembelaan ini atau pledoi ini dengan menyampaikan awal mulanya terjadi perkara ini, yaitu adanya permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Atau Lestari di wilayah Kabupaten Pantan Semini tertanggal 4 Agustus 2021 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perlu saya sampaikan bahwa PT Adi Mulia Atau Lestari ini semula punya masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar semua. Tetapi karena adanya perubahan batas wilayah, maka berubah menjadi 2 wilayah kabupaten, yaitu sebagian di wilayah Kabupaten Kampar dan sebagian lagi di wilayah Kabupaten Semini. Mengingat perpanjangan HGU yang objeknya berasal dari perubahan batas wilayah yang belum ada petunjuknya, kami ulangi, mengingat perpanjangan HGU yang objeknya berasal dari perubahan batas wilayah yang belum ada petunjuknya pada waktu itu, maka pihak PT Adi Mulia Lestari yang diwakili oleh Saudara Sudarso melakukan konsultasi kepada saya selaku Kadin DPR Provinsi Riau, yang pada saat itu Saudara Sudarso didampingi oleh Saudara Krisna Firdianti selaku Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Pantan Semini sekitar awal Agustus 2021 bertempat di rumah dinas saya. Waktu itu saya sedang bertugas di rumah dinas karena kondisi COVID-19 dan PPKM yang mengharuskan saya bekerja di rumah. Pertemuan pertama dengan Saudara Sudarso saat itu, Saudara Sudarso memperkenalkan diri bahwa dia adalah perwakilan dari PT Adi Mulia Atau Lestari. Selanjutnya membahas mengenai tata cara pengajuan perpanjangan HGU yang objeknya berasal dari perubahan wilayah yang belum ada petunjuknya. Bahwa pada saat pertemuan tersebut saya sampaikan kepada Saudara Sudarso, kita ekspos terlebih dahulu dengan mengundang anggota Jadi yang merupakan panitia untuk pemeriksaan juridis khususnya bagi perkebunan besar yang mendapatkan HGU. Di dalam ekspos tersebut akan dibahas secara seksama oleh masing-masing anggota sesuai tupoksinya tentang kelengkapan berkas untuk layak atau tidaknya permohonan itu dilanjutkan. Pada saat pertemuan tersebut perlu saya tegaskan bahwa tidak ada permintaan uang dari saya sebesar 3,5 miliar kepada Saudara Sudarso. Hal tersebut juga disaksikan oleh Saudara Krisna Firdianti di ruang tamu rumah dinas saya, di mana di ruang tamu itu ada saya, ada Pak Sudarso, dan ada Saudara Krisna Firdianti. Pada pertemuan selanjutnya antara saya dan Saudara Sudarso masih membicarakan tentang teknis pelaksanaan proses perpanjangan HGU, dan saya meminta kepada Saudara Sudarso untuk menyiapkan dan menyerahkan berkas-berkasnya kepada staf saya untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam pertemuan kali ini saudara-saudara menanyakan biaya-biaya yang diperlukan. Lalu saya menjawab ada biaya PNBP yang nanti disetor ke bank pemerintah, di mana biaya tersebut di luar biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian. Terakhir saya bertemu dengan Saudara Sudarso yang pernah menanyakan kapan saya akan pensiun, dan saya menjawab tidak lama lagi saya akan pensiun, sekitar 10 bulan lagi. Mendengar saya sudah mendekati masa pensiun, Saudara Sudarso kaget dan ragu-ragu untuk melanjutkan proses perpanjangan HGU tersebut. Lalu saya sampaikan tidak apa-apa, walaupun saya sudah pensiun nantinya dapat dilanjutkan oleh pengganti saya. Di mana saat itu tidak ada sama sekali penyerahan uang dari Saudara Sudarso kepada saya. Kemudian Saudara Sudarso pulang.
Atas keraguan-keraguannya itu, ternyata saudara-saudara menghubungi saudara Eri Suwondo menanyakan masalah saya yang akan pensiun. Lalu disarankan oleh saudara Eri Suwondo, tunggu 1 bulan lagi apakah saya mutasi atau tidak. Sedangkan pensiun saya diperkirakan oleh saudara Eri Suwondo itu sekitar bulan Mei 2022 mendatang. Oleh sebab itu tidak ada sama sekali penyerahan uang dari saudara-saudara saya. Tetapi dalam perhitungan ini saya pakai harga yang terendah, yaitu 4.000 per kilonya. Jadi 8.000 kilo kali 4.000 itu 30 juta per hektar. Modal pengeluaran dalam 1 hektar adalah 7 juta. 30 juta dikurang 7 juta jadi 25 juta. Biaya pengurus 10% dari 25 juta. Jadi biaya pengurus itu 2,5 juta. Jadi hasil dalam 1 hektar 25 juta dikurang 2,5 juta itu adalah 22.500 T23 dan T24. Nah, dari 1 tahun, dalam 1 tahun 2 kali panen. Jadi 22.500 dikali 2 berarti 45 juta. Untuk sawah yang 39 hektar menghasilkan keuntungan 45 juta dikali 9, jadi 405 juta per tahun 2 kali panen. Bukan 360 juta per tahun sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Dewi Murni selaku pengurus, karena pengurus menghitung 8 hektar, padahal bukti yang saya lampirkan sertifikatnya alasannya T2 sampai dengan T21 luasnya 9 hektar. Hasil sawah sejak 14 September 2017 sampai dengan Desember 2022 sebesar 2.227.500.000. Hasil panen ini, semua hasil panen ini selain punya saya juga ada punya ipar-ipar, tetapi semuanya saya yang terima karena ibu mertua tinggal di rumah saya. Selain sawah, saya juga mempunyai usaha lain seperti kebun karet T25 sampai dengan T27 dengan hasil 172 juta 200.000. 2. Sewa rumah T28 sampai dengan T30 dengan hasil 75 juta. Sewa ruko T31 sampai dengan T36 dengan hasil 165 juta. Sewa kontrakan T37 sampai dengan T39 dengan hasil 165 juta. Pemberian modal dengan cara meminjamkan sertifikat tanah dari upah dan rumah saya kepada saudara Herman untuk diajukan di bank T40 sebesar 1 miliar rupiah. Fee dari jual beli tanah sebesar 1 miliar 600 juta dan jual beli mobil sebesar 715 juta. Untuk hasil mobil bukti, untuk jual beli mobil bukti dan perinciannya sebagai berikut. Mobil sedan Mazda dengan nomor plat DG 494 SI yang saya beli tahun 2011 dan saya jual pada tahun 2021 seharga 100 juta. Mobil Toyota Grand New Fortuner DG dengan nomor plat DG 454 SI yang saya beli tahun 2012 dan saya jual pada tahun 2020 seharga 300 juta. Mobil Daihatsu Terios dengan nomor plat BG 1130S second yang saya beli tahun 2014 dan saya jual tahun 2018 seharga 90 juta. Dan mobil Isuzu dengan nomor plat BG 1953OH saya beli tahun 2018 dan saya jual tahun 2022 dengan harga 205 juta. Semua mobil tersebut saya beli dengan cara menyicil dan sesuai bukti dalam BAP saudara AR Komeni Admin Head binti Maybank Indonesia Finance, dan sebagian saya beli sebelum saya menjadi kakak bil dan saya jual secara tunai setelah saya menjadi kakak bil. Untuk fee saya dan jual beli tanah ada 2 lokasi yang saya ingat, yaitu saudara Rusman di Pangkalan Benteng, Kabupaten Banjarmasin, Palembang, Sumatera Selatan, dan mendapatkan fee 150 juta,
dan saudara Tommy Fadli di Desa Kentem, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan fee 250 juta. Saya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkannya. Ada bukti transfer pada Bank BCA nomor ini 015103521 atas nama harus nanti istri saya sesuai BAP saudara Yosefin Susanto, karyawan Bank BCA tanggal 14 Maret 2003, nomor urut 87 pada kolom 2, 9 dan 20. Yaitu pada kolom 2 keterangan masih tertutup rahasia bank adalah sahabat istri saya bernama Heni sebesar 120 juta 440 ribu adalah uang arisan. Kolom 9 transfer dari Kati Wates keponakan saya sebesar 19 juta 225 ribu adalah bayar hutang. Kolom 20 transfer dari Agung Susanto keponakan saya sebesar 10 juta bayar hutang. Selanjutnya nomor urut 28 kolom 13, 14, 16, 22, 23 dan 25 itu di kolom 13 transfer dari Titin Agustina sebesar 2 juta rupiah bayar hutang. Juga kolom 14 transfer dari Titin Agustina sebesar 2 juta bayar hutang. Kolom 19 transfer dari Masdan motor dari Pertamina sebesar 16 juta 963 ribu. Kolom 22 transfer dari Rosidi tetangga saya 8 juta itu ganti uang tiket. Kolom 23 transfer dari Popi Mada Aliansa ponakan saya 2 juta bayar hutang. Kolom 25 transfer dari Siti Aminah tetangga saya 3 juta pengembalian uang sisa perbuatan padang. Hingga jumlahnya sebesar 184 juta 473 ribu. 184 juta 473 ribu. Dari 6 poin keberatan di atas telah ditotal jumlahnya sebesar 1 miliar 488 juta 125 ribu 25 sen. Saya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkannya kembali dalam pengurangan uang pengganti. Akhirnya, izinkan saya mengucapkan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam pengawas saya. Saya sangat menyesali perbuatan ini dan saya benar-benar hilang dan saya memohon maaf kepada institusi HTRDP di mana saya telah merusak citra lembaga. Dan saya juga memohon maaf kepada sanak keluarga karena saya telah mencoreng nama baik keluarga. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada majelis hakim yang mulia, kiranya apabila saya dinyatakan bersalah, mohon kiranya saya diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena saya masih memiliki satu anak tanggungan saya yang sekarang masih kuliah, sedangkan istri saya hanyalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan saya sudah masuk usia senja dan sudah pensiun. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia yang telah dengan sabar meluangkan waktunya dalam persidangan ini di tengah-tengah banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputuskan. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum, para penasihat hukum yang selalu mendampingi dan memotivasi saya, istri, anak, menantu, serta cucu-cucuku tercinta yang selalu mendoakan saya dan sabar menerima keadaan ini. Dan tidak lupa juga saudara-saudara saya, kawan-kawan semua yang dengan tulus ikhlas mendoakan saya selama serta memberikan dukungan moral. Demikian pledoi ini saya sampaikan dan saya bacakan. Semoga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam memutuskan perkara ini. Semoga Allah SWT menyertai kita semua dan memberikan hikmat dan kebijaksanaannya. Apabila ada penyampaian saya di atas kurang berkenan dan tidak sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jakarta, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang KPK, 16 Agustus 2023, Perma saya, Muhammad Sarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, demikian pembacaan nota pembelaan yang juga telah disampaikan oleh terdakwa secara pribadi.
yang mana dalam dokumen-dokumen tersebut telah ditampilkan pula tabel-tabel untuk menguatkan apa yang menjadi dasar-dasar nota pembelaannya. Ya. Saudara terdakwa, penasihat hukum dan juga penuntut umum, kami ingatkan bahwa perkara ini memang terdapat muatan TPPU, begitu ya Pak Jaksa Penuntut Umumnya. Oleh karenanya para pihak sangat dibuka kesempatan untuk membuktikan alur daripada arus kas atau arus uang yang mana poin-poin tersebut disebutkan sebagai materi di dalam dakwaan maupun yang disita oleh penyidik maupun yang dimintakan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan. Ya, jadi para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum dalam kesempatan ini masih diberikan untuk menyampaikan mana-mana data yang menguatkan dalilnya, baik dari tuntutan maupun dari nota pembelaan penasihat hukum. Begitu Pak ya. Selanjutnya, atas nota pembelaan yang telah dibacakan oleh tim penasihat hukum maupun terdakwa sendiri, maka kami memberikan kesempatan kepada penuntut umum apakah masih mengajukan replik atas nota pembelaan tersebut. Silakan Bapak. Terima kasih yang mulia. Izin kami akan mengajukan replik atau jawaban atas pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Demikian ya, secara tertulis Pak ya. Secara tertulis. Khusus muatan TPPU tadi termasuk terkait dengan poin-poin yang tadi ditekankan dibacakan baik oleh tim penasihat hukum maupun penuntut umum. Ya. Sebenarnya kami yakin betul bahwa yang bersidang ini adalah yang sudah memahami tentang hukum acara, namun rasanya tidak berlebihan apabila kami mengingatkan bahwa di dalam replik itu kita fokus kepada apa-apa yang sifatnya ditekankan oleh pihak lawan, gitu ya. Jadi di sana tidak lagi terjadi pengulangan, tetapi akan fokus kepada apa yang mau dibantah oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan tersebut. Ya. Termasuk juga nanti dari penasihat hukum juga jika masih mengajukan bukti fokus kepada apa yang disampaikan oleh penuntut umum dalam replik. Saya kira demikian ya. Kami kira tidak terlalu berlebihan kami menjelaskan sedemikian semata-mata untuk kelengkapan sidang kita dan juga mana tahu nanti perkara Bapak Ibu ini banding kasasi sudah nampak jawab dalam materi perkara ini. Begitu Pak ya. Kapan Pak mau diajukan? Izin kami minta waktu 1 minggu ya. 1 minggu, oleh karena terbatasnya waktu maka kita kembalikan di hari Senin ya Pak ya. Hari Senin tanggal berapa ya? Hari Senin di tanggal 21 langsung ini mohon izin sudah aja tapi sebentar aja langsung nanti jika memang masih mengajukan bukti di hari Selasa tanggal 22 ya, gitu Pak ya. Demikian terdakwa kembali dalam keadaan dan salam saudara. Replik dari penuntut umum Senin 21 Agustus 2023 yang selesai.